lakukan sholat tepat waktu. Dan ini juga ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah, ini 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku apabila dia berdoa. Tapi syaratnya apa kok doa dikabulkan? Ayat lanjutannya, falyastajibuli, hendaklah mereka itu memenuhi seruanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, masih berikan nikmat kehidupan, umur yang panjang dan juga kesempatan kepada kita, kesehatan. Juga nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang paling berharga, paling mahal, yang dengan nikmat Islam ini kita bisa bahagia selamat di dunia, dengan nikmat Islam, iman Islam juga kita bisa bahagia selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan istiqomah menjaga iman kita hingga akhir kita. Mudah-mudahan saat kita nanti dipanggil oleh Allah, kematian menjemput kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan di akhirat. Sekarang kita masuk kepada episode yang ke-7 ya. Jadi yang baru bergabung dalam acara ini, kajian ini, silahkan lihat episode sebelumnya, episode 1 sampai episode 6. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman kita, khususnya tentang sholat. Nah, pada kajian ini kita sudah mulai masuk kepada yang inti. Apa yang mesti kita perbaiki dalam sholat itu? Ya, pada pertemuannya kita sudah bahas pertama yang utama kita perbaiki itu yang adalah masalah niat. Ya, karena niat itu paling menentukan fondasi dalam suatu bangunan. Fondasi dalam suatu bangunan. Jadi bagaimana cara memperbaiki niat itu, apa saja yang diperbaiki, seperti apa niatnya, silahkan lihat episode yang ke-6 sebelumnya. Nah, sekarang apa saja yang kedua ini yang akan kita perbaiki? Yang kedua yang perlu kita perbaiki dalam sholat itu adalah, ini masih berkaitan dengan sebelum sholat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang kita perbaiki itu hal-hal yang sebelum sholat, ya, saat sedang sholat maupun setelah sholat. Ini masih kita sebelum sholat. Apa saja yang perbaiki? Yang perlu diperbaiki yang kedua itu masalah sholat ini adalah waktu kita sholat. Waktu kita mengerjakan sholat. Ya. Nah, selama ini kita sering mengerjakan sholat itu terlambat, sering terlambat, ya. Makanya dalam kesempatan kali ini yang mesti kita perbaiki yang kedua adalah waktu kita sholat. Artinya apa? Sholat itu kalau mau bagus kerjakan di awal waktu, di awal waktu, ya. Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, ya, sholat amal yang terbaik itu adalah sholatu ala waktiha, ya. Amal yang terbaik itu, kata Nabi, afdalul a'mali ilallah, ya, yang terbaik di sisi Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya, ya, maksudnya di awal waktu, itu yang paling terbaik. Nah, jadi kita mesti sholat di awal waktu, mesti kita latih sholat di awal waktu ini, ya. Jadi sholat di awal waktu dengan sholat di tengah atau di ujung itu kan sebenarnya ya pekerjaannya hampir sama, ya, pekerjaannya capeknya gitu-gitu juga, kerjaannya gitu-gitu juga,
Tapi nilainya bagaikan langit dan bumi. Berbeda jauh antara orang sholat di awal waktu sama orang sholat di akhir waktu. Jadi mulai sekarang latihan kita sholat di awal waktu. Ya. Ada beberapa sebab, nanti kita akan sampaikan. Mengapa kita sholat di awal waktu. Ya, baik dari hadis nabinya maupun nanti dari manfaatnya. Kita lihat, sholat di awal waktu itu. Kan capeknya sama aja. Ya, capeknya gitu-gitu juga, waktunya segitu-gitu juga. Tapi mengapa kita mesti mengerjakan di tengah-tengah atau bahkan di ujung? Toh juga capeknya sama. Ya kecuali darurat, oke lah. Ada suatu pekerjaan yang sangat penting atau kondisi yang sangat penting sehingga kita menunda sholat. Mulai sekarang jangan tunda-tunda. Karena nilainya jauh berbeda antara orang sholat di awal waktu dengan orang yang di tengah, bahkan mungkin apalagi di ujung. Walaupun sholatnya sah-sah juga. Sholat di akhir waktu, sholatnya sah juga. Ya, tapi kita kan bukan sekedar sah. Dari awal kan kita tadi udah katakan, kita ingin sholat nih, ya niat sebelumnya, perhatikan ini. Kita ingin sholat itu supaya kita disayang oleh Allah. Kita niat itu supaya kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah di. Kita niat sholat itu karena kita supaya ditolong, mendapat pertolongan Allah. Kalau untuk mau dapat pertolongan, pengen disayang, pengen bersyukur, lakukan sholat tepat waktu. Jadi kalau selama ini kita sholat tidak tepat waktu, itu menunjukkan niatnya nggak benar. Berarti kita nggak kepengen ditolong. Orang kepengen ditolong tuh pasti datang tepat waktu. Ya bahasa sederhananya gitulah. Kalau kita butuh Allah, pengen ditolong Allah, pengen doa kita cepat diijabah, ini sebab pertamanya. Ya, pengen kita ditolong Allah, ya kita harus dipanggil Allah tuh datang gitu loh. Ini sebab pertamanya. Mengapa kita mesti sholat tepat waktu? Ini pertama sebabnya nih. Ya, mengapa kita sholat di tepat waktu? Supaya apa? Supaya pertolongan Allah seperti niat kita sebelumnya itu juga kita akan mudah ditolong atau cepat pertolongan Allah datang. Orang yang sholat tepat waktu, ya, ketika Allah panggil dia datang. Pada hakikatnya kan azan itu kan Allah yang manggil, walaupun mulutnya mulut azan, mulut muazzin. Tapi pada hakikatnya yang manggil itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Allah yang manggil. Allah bilang, hai ala sholat, mari kata Allah, mari sholat, mari sholat. Mari mencapai kemenangan, hayal falah. Allah yang manggil sebenarnya. Nah sekarang, Allah manggil kita untuk mengerjakan sholat, kita datang. Allah manggil kita, kita datang. Allah manggil kita, kita. Berarti Allah memanggil kita, kita datang. Itu berarti kita sudah masuk dalam daftar, ini orang kalau dipanggil Allah cepat datangnya. Udah masuk orang yang bersegera dalam kebaikan, dipanggil Allah cepat datang. Nah, kalau kita sudah dipanggil Allah selalu datang, dipanggil Allah cepat datang, nanti ketika kita manggil Allah dalam doa-doa kita, pada akhirnya doa itu kan memanggil Allah. Doa itu artinya memanggil. Doa itu artinya memanggil. Doa itu artinya kita manggil Allah. Jadi kata-kata doa. Makanya kan Rabbana kan manggil tuh. Rabbana, Allahumma itu kan manggil tuh. Ya Allah itu kan memanggil. Jadi orang yang dipanggil Allah cepat datang. Nah, saat kita butuh Allah, kita berdoa, kita minta tolong sama Allah, kita memanggil Allah, maka pertolongan pun akan cepat datang. Jadi mungkin selama ini bagi kita yang sering berdoa doa-doa yang lambat terkabulnya atau mungkin bahkan tidak terkabul, berhati-hatilah. Jangan-jangan memang kita ketika dipanggil Allah kita nggak termasuk orang-orang yang cepat datangnya. Sehingga ketika kita butuh Allah, pertolongan pun lambat datangnya. Atau mungkin bahkan nggak datang. Kau kata Allah, ketika kau panggil nggak pernah kau datang. Atau kalaupun datang kau terlambat terus. Jadi begitu kau butuh, Allah itu kan bagaimana kita? Fadhkuruni adzkurkum kata Allah. Kau ingat aku cepat ingat kau. Basyukuri, kalau kau bersyukur, Allah pun akan membalas bersyukur kamu itu dengan lipat ganda nikmat yang lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi gitulah in syakartum lazidannakum. Jadi begitu. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau kau datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang dengan berlari. Kau datangi Allah sejengkal, Allah datang dengan sehasta. Kau datang sehasta, Allah selangkah. Begitu. Jadi Allah itu lebih cepat. Jadi kalau kita datang setiap dipanggil oleh Allah, maka pertolongan Allah pun akan cepat datang saat kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal saya katakan,
perbaiki dari awal itu niatnya apa? Niat ibadah, salah satunya adalah niat sholat ini supaya kita ditolong Allah. Nah, orang yang pengen ditolong, pasti harusnya ketika dipanggil harus cepat datang. Berarti kalau ada orang dipanggil Allah dengan azan gak mau datang, itu berarti gak butuh Allah gitu loh. Kan gak butuh Allah. Kalau kita butuh seseorang, kita butuh seseorang, terus kita dipanggil oleh orang yang kita butuhkan itu. Kita datang nggak? Ya datang kita. Jadi kalau ada orang memanggil kita nggak datang, padahal kita butuh, itu menunjukkan kita nggak butuh. Sama orang yang mengatakan butuh Allah, dipanggil Allah harusnya datang. Orang yang butuh pertolongan Allah, dipanggil Allah harusnya datang. Makanya orang yang tidak sholat tepat waktu, selalu terlambat, itu menunjukkan dia tidak butuh Allah. Dia tidak butuh pertolongan Allah. Nauzubillah. Jadi sekarang bagi siapa yang pengen cepat doanya dikabulkan, cepat pertolongan datang, maka mulai sekarang lakukan sholat tepat waktu. Dan ini juga ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah, itu jelas mungkin kita sudah hafal doa itu. Ini sering diungkapkan dalam ayat-ayat tentang puasa. Ada di tengah-tengah tuh. Ayat puasa kan 183. Ini 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku apabila dia berdoa. Tapi syaratnya apa kok doa dikabulkan? Ayat lanjutannya, falyastajibuli, hendaklah mereka itu memenuhi seruanku. Istajibuli, penuhi seruanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini mengatakan kalau doa akan dikabulkan, syaratnya itu adalah penuhi seruan Allah. Nah, salah satu seruan Allah yang paling utama apa? Ya seruan sholat. Panggilan yang pertama Allah sebut kita panggilan sholat. Makanya sholat itu dikatakan apa? Dengan kata-kata azan, memanggil. Muadzin, orang yang memanggil. Hakikatnya Allah yang memanggil. Jadi mulai sekarang, kalau kita pengen doa-doa kita cepat terkabul, ya sebagaimana niat kita juga termasuk. Kalau pengen disayang, lakukan sholat tepat waktu. Kalau ingin bersyukur, lakukan sholat tepat waktu. Kalau ingin doa-doa dikabul, lakukan sholat tepat waktu. Bahkan nanti ya bagi laki-laki bukan hanya sekedar sholat tepat waktu, tapi juga lakukan sholat di masjid. Ini perbaikan yang kedua. Ya, tepat waktu bagi laki dan sholat di masjid. Walaupun nanti kita bahas khusus tentang sholat di masjidnya, kita bahas khusus nanti. Ini sekarang kita bahas sholat tepat waktu dulu. Laki-laki maupun perempuan. Nah sekarang bagaimana sholat tepat waktunya? Minimal nih, ini minimal nih, sholat tepat waktu minimal. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, minimal itu kita langsung sudah tergerak. Itu minimal. Itu paling lambat. Lebih bagus sebelum azan udah siap. Paling bagus. Sebelum azan kita sudah siap, sudah berwudu, sudah pakaian. Azan kita sudah lengkap, tinggal mau. Tapi paling banternya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru kita mulai bersegera. Apa? Enggak apa-apa. Ini minimalnya. Mulailah kita, ini kan panggilan nih Allah manggil. Minimal apa? Begitu, Allah manggil kita. Mulailah kita bersegera untuk berwudu. Udah mulai segera sholat, apa? Berwudu, harus pakaian, dan seterusnya. Ya, sholat dulu qabliyah kalau ada waktu, qabliyah di rumah. Habis itu baru, laki-laki setelah itu baru ke masjid. Sholat. Kalau ibu-ibu, ya berwudu, habis itu apa? Qabliyah dulu. Ya, qabliyah Zuhur kah, qobliyah asar kah, qobliyah maghrib kah, qobliyah isya kah, qobliyah subuh kah? Ya, habis itu baru sholat. Jadi latihan sholat tepat waktu. Ini akan melatih kita. Berarti orang yang sholat tepat waktu itu berarti orang yang pengen disayang Allah, pengen bersyukur, dan pengen mendapatkan pertolongan segera dari Allah SWT. Makanya dari awal saya katakan perbaiki niat. Setelah itu perbaiki waktu. Itu yang pertama. Ya. Nah yang kedua, mengapa kita masih sholat tepat waktu? Ini
Ini ada hadis yang cukup keras. Orang yang sholat tepat waktu itu berarti orang yang menghargai Allah. Menghargai azan. Ya, menghargai Allah dan menghargai azan. Pada hakikatnya yang azan itu adalah panggilan Allah. Berarti orang yang mendengar azan tidak datang itu berarti tidak menghargai Allah. Itu berat, konsekuensi keimanan berat. Mungkin bagi orang kecuali kita kalau nggak dengar azan oke lah, masih ada alasan. Ini kita dengar azan. Dan di negeri kita ini kan negeri yang pasti kita dengar azan. Ya, karena kota-kota di mana-mana bahkan sampai ke pelosok-pelosok masjid sudah semuanya pakai speaker. Hampir jarang kita tidak mendengar kecuali kalau di hutan atau kecuali kalau mati lampu. Akhirnya. Ini konsekuensi berat, ini masalah keimanan. Apa Nabi mengatakan dalam hadis? Ya, ini cukup keras hadisnya. Man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu illa min udhrin. Keras ini hadisnya. Cuman hadisnya jarang dipakai orang. Agak seram memang. Ya. Jadi begitu. Ini kalau kita bahas iman, kita nggak usah bahas masalah fikih. Ini kita bahas masalah iman. Ya, kalau masalah fikih itu banyak kali cengkuneknya. Ya, kata orang seberangnya banyak cengkuneknya. Alah, ini kan kalau bahas fikih itu banyak sekali nih. Ya, banyak kali cengkuneknya. Ya, kita dalam kondisi terpaksa kita bahas fikih. Tapi pertama itu dalam urusan ibadah bahaslah dari si iman. Fikih itu terakhir. Ya. Karena fikih itu selalu membahas, bukan kita menginikan fikih, tidak. Selalu bicaranya minimalis kalau fikih itu. Ya. Para ulama-ulama itu hanya bikin batasan saja gitu loh. Tapi karena kita nak malu dari manusia, karena dibikin batasan, diambil batas yang paling bawah gitu loh. Paling minimal banget. Nah, ini kita tidak bahas. Kita bahas panggilan keimanan. Ini bahasan keimanan. Bukan sekedar bahasan fikih. Apa bahasan keimanan yang tadi? Orang dipanggil Allah tidak datang. Ini kita masalah iman. Bukan masalah fikih. Orang yang dipanggil Allah tidak datang berarti apa? Satu. Berarti dia apa? Dia nggak peduli Allah. Dipanggil nggak datang? Ya. Dipanggil datang berarti dia nggak peduli. Yang kedua ya, jangan-jangan dia nggak butuh Allah. Ya, aku nggak butuh engkau ya Allah, kau manggil aku nggak datang. Ini bahasan iman loh. Ini bukan bahasan fikih. Yang ketiga, kalau dipanggil nggak datang, berarti apa? Budak. Nah, pilih yang tiga itu mana? Budak enggak? Oh enggak. Oh, berat berarti konsekuensinya. Makanya hadis ini keras. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan, nida azan. Falam yujib, dia tidak mendatangi azan itu. Dia tidak menjawab azan. Tapi mendatangi azan itu dia tidak segera sholat. Bahasa kitanya kurang ajar. Oh, ini kejam nih bahasa. Ini bahasa iman nih. Bahasa iman nih kurang ajar nih orang. Makanya apa? Karena kurang ajar. Maka lihat lanjutannya. Fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Illa min udhrin, kecuali dia dalam keadaan udhur. Ada alasan yang dibenarkan syariat dia untuk tidak sholat tepat waktu. Ini hadisnya keras. Hadisnya sahih, keras. Ya, makanya bahasannya iman, ini bukan bahasan fikih. Kalau bahasan fikih bertengkar kita. Fikih itu kan selalu bikin bertengkar, berdebat. Tidak, ini bahasannya panggilan-panggilan iman. Nggak jadi gitu, sampai begitu kerasnya. Fala sholat tahu, kenapa tidak ada sholat baginya? Ya orang kurang ajar, dipanggil nggak datang ya nggak ada sholat. Nah, kira-kira begitu. Kecuali dia uzur, sakitkah? Dalam perjalanan kah? Atau suatu pekerjaan memang butuh ya darurat gitu sehingga tidak dia itu oke lah, ditoleransi. Begitulah saking kerasnya hadis ini. Jadi kalau kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka lakukan sholat tepat waktu. Ibarat kita pintu tuh dibukanya terbatas aja sini. Kalau kalian nggak datang ini nggak dapat, kecuali darurat. Nah selama ini sholat kita kan sholat darurat terus. Sholat zuhur, udah mau asar. Sholat asar, udah mau maghrib. Sholat maghrib, udah mau isya. Sholat isya, udah mau subuh. Jam 3, jam 4 tidur dulu. Sholat subuh, bukan udah mau zuhur, enggak lah. Sholat subuh, udah mau matahari terbit. Masa udah mau sholat subuh, udah mau zuhur, enggak lah, enggak. Berarti jam berapa dia mau itu? Udah matahari sudah mau terbit. Jadi pantas doa-doa nggak dikabul. Kayaknya kalau sholat nggak diterima kan doa nggak dikabul.
Sholat tidak diterima ini maksudnya bukan sholatnya batal, tidak. Tapi apa? Nilainya nggak ada, nilainya kurang. Gitu loh. Ya. Sholatnya sah, tapi fala sholatalah. Sholatnya sah, jadi tidak perlu dia mengqadha lagi, ya. Tapi fala sholatalah. Jadi begitu. Banyak hadis-hadis yang seperti ini. Jadi mengapa kita sholat tepat waktu? Supaya sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Ya, mengapa kita masih sholat tepat waktu? Yang ketiga, mengapa kita sholat mesti tepat waktu? Ya, kembali saya katakan tadi. Nah, sholat tepat, orang yang sholat tepat waktu itu, di samping tadi niatnya dari awal saya katakan supaya pengen bersyukur, pengen ditolong. Yang ketiga, orang tepat waktu itu menunjukkan orang yang apa? Orang yang disiplin. Nanti manfaatnya itu. Jadi kan sholat ini menjadi alat disiplin kita gitu loh. Jadi membiasakan kita orang yang disiplin terhadap waktu. Panggil Allah, datang. Panggil Allah, datang. Panggil Allah, datang. Jadi kita latihan untuk sholat disiplin. Jadi kan waktu sholat ini menjadi waktu apa namanya? Waktu kita ingat Allah gitu loh. Waktu kita ingat Allah. Enak-enak kita kerja dengar azan, kita ya. Sekarang supaya kita selalu ingat Allah. Disiplin ingat Allah. Bahwa kita diingatkan, kamu sholat loh. Hidup di dunia ini bukan ngejar dunia saja. Kau tuh harus sholat, kau harus ingat Allah, kau harus ingat akhirat. Gitu loh. Jadi kita selalu diingatkan untuk ibadah, ingatkan untuk akhirat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujung dari apa? Ujung dari azan itu kenapa? La ilaha illallah, itu kalimat talqin. Supaya kita ingat akhirat. Kita akan mati nanti. Jadi balik kita kepada ini. Mari kita jadikan sholat itu mengingatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sibuk-sibuk kita dunia, sedang tenggelam dalam kesibukan dunia. Ada azan, mengingatkan kita. Makanya bersegera. Jangan ditunda. Begitu tunda, nanti kita menunjukkan kita tidak ingat Allah. Jadi kalau kita mau nanti matinya husnul khotimah, kalau kita mau selalu dijaga oleh Allah, maka selalu ingat Allah. Minimal pada waktu azan itu kita segera. Ya. Maka dalam surat apa? Dalam surat Al-Jumu'ah kan, walaupun itu konteksnya pada sholat Jumat, tapi mari kita jadikan pada konteks seluruh sholat. Idza nudiya lis-shalah, apabila kita dipanggil untuk sholat, walaupun tidak yaumil Jum'ah, kita cepat fas'au ila dzikrillah. Kita bersegera untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mari kita jadikan sholat itu sarana ingat Allah dan sarana ingat akhirat. Jangan sampai dunia ini bikin kita lalai. Karena kalau orang dunia bikin lalai, maka dia akan rugi. Tadi surat Al-Jum'ah, surat 62. Ya, mulai dari 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan semua jual beli. Jadi walaupun ayat ini konteksnya Jumat, mari kita pakai dalam seluruh konteks sholat. Ya, untuk membiasakan kita ingat Allah, ingat akhirat. Dan lanjutannya kita lihat nanti dalam surat selanjutnya, surat 63-nya Al-Munafiqun. Ya, sama-sama dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirin. Jadi kita gabung dua ayat ini. Ya, surat 62 ayat 9-nya, surat 63 Al-Munafiqun ayat 9. Sama-sama dimulai dengan ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, jangan sampai la tulhikum amwalukum wala, jangan sampai harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu an dzikrillah, dari ingat Allah. Nah, kalau kita gabung dua ini apa? Konteksnya bisa dalam sholat. Jadi jangan sampai sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus keluarga, begitu dengar azan kita masih tetap sibuk dalam itu. Begitu dengar azan, panggilan Allah ini, segera tinggalkan dunia ini, tinggalkan keluarga kita, ingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Barang siapa yang azan masih lalai dari ingat Allah, azan masih lalai dari ibadah kepada Allah, tidak bersekala apa? Fa ulaika humul khasirun, maka nanti mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita lihat dua ayat ini, mari kita selalu ingat Allah. Ya, ketika azan bersegera. Ingat azan bersegera. Jangan sampai dunia, anak-anak kita, seluruh aktivitas dunia membuat kita lalai.
Kalau kita lalai, maka akan faulaika humul khasirun. Tapi kalau enggak lalai, kalau kita fas'au ila dzikrillah, kita bersegera ingat Allah, apa ujung ayat itu? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Jadi ujung ayat itu kan itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Itu lebih baik bagimu. Jadi mengerjakan sholat tepat waktu. Fas'au ila dzikrillah, bersegera mengerjakan sholat begitu dengar azan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengerti pahalanya, mengerti manfaatnya, mengerti hebatnya nilai dari sholat tepat waktu itu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sini latihan mulai sekarang. Yang kedua, perbaiki waktu sholat kita. Apa perbaiki waktu sholat? Mulai sekarang, setiap dengar azan, minimalnya begitu dengar azan, lagi tidur bangun. Jangan dibiarkan setan menggoda kita. Karena setan tuh gitu, lagi tidurlah. Bahkan harus dikatakan dikencingin telinga kita sama setan. Jangan lawan, bangkit. Harus latihan begitu. Mulai sekarang ini mesti dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Jangan nantilah. Oh, setan senang kali, tidak. Mulai sekarang begitu dengar azan, bangun. Ya Allah, aku ingin mencari ridho. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu karena aku butuh pada Engkau. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu karena aku ingin bersyukur. Ya Allah, aku penuhi panggilan agar aku tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, aku penuhi panggilan karena aku ingin termasuk ini orang yang terbaik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku mendapat kebaikan. Ya, jadi begitu. Mulai sekarang, usahakan. Lagi tidur, lagi sibuk apapun usahakan. Ya kecuali darurat lah. Apakah sakit, apakah dalam perjalanan. Jadi jangan darurat yang dikedepankan. Lihat nanti manfaatnya. Silahkan praktekkan, amalkan. Ini saya bukan saya yang ngomong, ini Allah yang ngomong. Ya, hayyalas shalah hayal falah. Itu salah satu masail. Berarti orang yang sholat tepat waktu, hayyal falah, dia akan dapat falah dalam kehidupannya. Orang yang selalu hayyalas shalah mengerjakan sholat tepat waktu, hayyal falah, maka dia akan dapat falah dalam kehidupan. Apa arti al-falah? Akan dapat kebahagiaan, dapat keselamatan, doa-doa dikabul, dan semuanya Allah jaminkan kepada kita. Nah sekarang latihan sholat tepat waktu. Lagi tidur, segera bangun. Lagi bekerja, tinggalkan pekerjaan. Lagi aktivitas, ibu-ibu lagi masak, tinggalkan masak. Apa saja aktivitas, apalagi cuman leyeh-leyeh, nonton TV, main medsos, apalagi cuman itu. Tinggalkan semua. Ingat, fas'au ila dzikrillah, segera kita ingat Allah. Pasti kita akan, lama-lama hati kita lihat. Efeknya apa? Hati kita akan terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu seperti ini, satu hatinya akan selalu terikat pada Allah. Terikat pada Allah. Ya, akan mudah ingat Allah. Yang ketiga saya bilang tadi, hatinya akan butuh nanti sama Allah. Butuh. Ini orang yang butuh. Nanti efeknya apa? Ya doa dikabulkan, kesulitan dimudahkan, selalu ditolong dan lain sebagainya. Insya Allah. Jadi demikian. Jadi sekarang latihan sholat tepat waktu. Jadi minimalnya azan, bangkit. Azan, segera. Karena panggilan minimal itu azan. Ya kecuali kalau nggak dengar lain. Nah yang lebih bagus lagi apa? Ya sebelum azan udah siap. Kita kan sekarang udah ada jam. Itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi tuh azan. Sebelum azan kita sudah siap. Ya zuhur. Ya, ada yang jam 12 kurang. Kita ada jam. Sebelum azan kita udah siap. Itu lebih paling bagus. Tapi oke lah. Kadang-kadang kita sering nggak ingatnya setelah dengar. Makanya dalam hadis tadi, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan. Jadi mendengar ininya, gitu loh. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk digolongkan orang-orang yang selalu mengerjakan sholat tepat waktu. Bagi ibu-ibu, tepat waktu di rumah. Bagi bapak-bapak nanti, tepat waktu bersegeralah ke masjid. Bagi laki-laki, tepat waktu bersegeralah ke masjid. InsyaAllah akan banyak kebaikan. Makanya umat ini akan maju, akan hebat kalau semuanya sudah latihan sholat tepat waktu. Biar laki-lakinya juga termasuk perempuan. InsyaAllah umatnya akan hebat. Mari kita mulai hebatkan sholat kita. Karena zaman sahabat dulu, itu dimulai dari sholat dulu yang dihebatkan. Baru yang lain akan hebat. Mulai sekarang, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu, dunia akhirat. Yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua pada bab ini, perbaiki waktunya. Latihan sholat tepat waktu. InsyaAllah akan banyak kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita azamkan dalam hati kita. Mulai sekarang azamkan, ya Allah, aku ingin selalu tepat waktu. Dan kita berdoa.
ya, supaya kita bisa selalu sholat tepat waktu sampai akhir hayat kita. Ya, azamkan dan terus berdoa supaya kita bisa sampai akhir hayat kita sholat tepat waktu, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillah, amin, dan doa penutup majelis. Subhanakhamdika, sallallahu anta, astaghfiruka, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.